Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 18 akan membahas tentang penerapan fuzzy logic dalam prediksi produksi menggunakan metode Sugeno. Baik, berikutnya kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Wahyu Ramadan S, NPM saya 2235 10681. Saya Taufikur Rahman, NPM saya 2235 10100. Saya Tommy Saputra dengan NPM 2235 10315. Baik, di sini ada kontennya. Kami akan membahas tentang pendahuluan. Pertama ada input data, fuzifikasi, inferensi, difusi, output, dan evaluasi dan kesalahan, codingan dan kesimpulan. Baik, pendahuluannya akan saya bahas. Di sini fuzzy logic adalah metode yang digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam data dan memberikan hasil yang lebih mendekati cara berpikir manusia. Dalam fuzzy logic juga ada 3 tahap utama untuk mengelolanya, yaitu menggunakan data fuzifikasi, yaitu mengubah nilai input misalnya permintaan dan persediaan menjadi nilai fuzzy keanggotaan. Nah, yang kedua ada inferensi, menggabungkan aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan prediksi, dan juga defuzifikasi, yaitu mengubah hasil inferensi fuzzy menjadi nilai numerik yang konkret untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya Sugeno menghasilkan output berupa fungsi matematis secara linear atau konstanta, tidak seperti Mamdani yang menggunakan nilai fuzzy sebagai outputnya. Nah, keuntungan menggunakan metode Sugeno sendiri, kompleksitasnya lebih rendah dengan output yang langsung dapat dihitung, akurasi tinggi, dan lebih cocok untuk aplikasi kontrol otomatis. Nah, integrasi mudah dengan sistem lain seperti sistem kontrol atau model statistik. Baik, selanjutnya ada input data. Input data itu kami terbagi menjadi 3, yaitu permintaan, persediaan, dan proses. Permintaan sendiri jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya 500, kami menggunakan contohnya yaitu 5.823 unit, dan persediaannya jumlah barang yang tersedia di gudang kami yaitu 2.903 unit. Nah, proses dari prediksi ini dengan produksi akan melibatkan fuzifikasi dari kedua data input ini. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Taufikur Rahman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fuzzification. Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai numerik input menjadi nilai fuzzy yang mewakili kategori tertentu. Keanggotaan permintaan terdapat nilai turun dan naik. Pada turun itu nilai permintaan yang lebih rendah, sedangkan naik itu ketika nilai permintaannya lebih tinggi. Nah, jadi jika permintaan lebih kecil dari ambang batas A, rule base-nya atau rumusnya itu jika permintaan lebih kecil dari ambang batas A, yang mana dia ialah 486, maka keanggotaan untuk turun adalah 0 dan naik juga 0. Jika permintaan lebih besar dari ambang batas B, yang mana 1868, keanggotaan untuk turun dan naik adalah 0. Jika permintaan berada antara A dan B, maka keanggotaan dihitung dengan rumus new sedikit sama dengan B. B ini nilai banyaknya dikurang X sebagai persediaan per B yang merupakan nilai banyak dikurang A nilai sedikitnya. Lalu untuk new banyaknya rumusnya adalah persediaan atau diinisialisasikan sebagai X dikurang A atau nilai rendahnya per B nilai banyak dikurang A sebagai nilai rendahnya. Selanjutnya jika untuk rule base pada persediaan itu jika persediaan lebih kecil dari ambang batas A, yang mana nilai 743, keanggotaan untuk sedikit adalah 0 dan banyak juga 0. Jika persediaan lebih besar dari ambang batas B dengan nilai 3761, maka keanggotaan untuk sedikit dan banyak adalah 0. Jika persediaan berada antara A dan B, maka keanggotaan dihitung dengan rumus nilainya sama dengan new sedikit itu B dikurang persediaan yang diinisialisasikan sebagai X per B kurang A. Sedangkan pada new banyak itu perbedaan new sedikit dan new banyak itu pada new banyak nilai X-nya dikurangin A, sedangkan pada new sedikit itu B-nya dikurangi X. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi, yaitu inferensi adalah proses untuk menggabungkan nilai keanggotaan dan permintaan dan persediaan dengan aturan fuzzy yang sudah ditentukan. Jadi aturan dari fuzzy-nya yaitu jika permintaan turun dan persediaannya banyak, maka produksi berkurang.
2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang lebih banyak. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah sedikit. Nah, menghitung predikat dengan inferensi sendiri, yaitu menggunakan alfa predikat 1, yaitu min mu turun sama mu banyak. Nah, alfa predikat 2 yaitu min mu turun dan mu sedikit. Alfa predikat ketiga yaitu min mu naik dan mu banyak. Alfa predikat 4 min mu naik atau mu sedikit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai difusifikasi. Nah, difusifikasi adalah proses mengubah hasil diferensi fuzzy menjadi nilai numerik yang konkret yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, outputnya yaitu berupa jumlah produksi yang dihitung berdasarkan produksi berkurang dan juga produksi bertambah. Nah, rumusnya yaitu produksi sama dengan alfa prediksi 1 dikali Z1 ditambah dengan alfa prediksi 3 dikali Z2. Nah, kemudian dibagi menjadi alfa prediksi 1 ditambah dengan alfa prediksi 3, yaitu di mana Z1 adalah bernilai 1254 yaitu produksi berkurang, kemudian Z2 itu bernilai 8580 yaitu produksi bertambah. Nah, sehingga output atau hasil perhitungan yang didapat yaitu setelah melakukan difusifikasi, hasil yang diperoleh adalah jumlah produksi yang diprediksi berdasarkan permintaan dan juga persediaan. Nah, hasil hitungnya yaitu produksi berkurang yaitu berjumlah 540,47 unit, kemudian produksi bertambah yaitu 4873,44 unit, dan jumlah produksi yang dihasilkan ataupun difusifikasi yaitu 5419,33 unit. Nah, kemudian di sini ada evaluasi dan juga kesalahan, yaitu hasil dari difusifikasi tadi dibandingkan dengan nilai manual yang diharapkan untuk melihat akurasi model. Nah, evaluasi hasil sama dengan yaitu nilai manual yang diharapkan adalah 6138,76 unit. Nah, selisih antara hasil perhitungan dan juga nilai manual adalah 6138,76 dikurangi dengan difusifikasi tadi yaitu 5419,33, dihasilkan yaitu selisihnya 719,43 unit. Nah, presentasi kesalahannya yaitu kita bagi 719,43 unit dengan nilai manual yaitu 6138,76 dikali dengan 100, didapatkan yaitu 11,71941%. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai codingannya. Baiklah, saya akan menjelaskan function falsification pada codingan yang kami buat. Terdapat function falsification permintaan dibuat variabel A dan B dengan nilai A 486 dan B 1868. If menggunakan logika if, jika permintaan kecil dari A maka akan menghasilkan 0. If permintaan besar dari B maka nilai adalah 0. Else mu turun sama dengan B dikurang permintaan per B dikurang A. Nah, ini rules yang saya jelaskan tadi. Pada mu naik, permintaan dikurang A per B dikurang A, mengembalikan nilai atau menghasilkan mu turun dan mu naik. Nah, selanjutnya ada function falsification persediaan dengan inisialisasi awal nilai A 743 dan B 3761. Itu nilai sedikitnya dan B nilai banyaknya. Jika persediaan kecil dari A maka mengembalikan nilai 0 atau menghasilkan 0. If persediaan besar dari B maka mengembalikan nilai 0 atau menghasilkan 0. Nah, else menggunakan rumus tadi, mu sedikit sama dengan B dikurang persediaan per B dikurang A. Mu banyak sama dengan persediaan dikurang A per B dikurang A. Lalu mengembalikan nilai dan memunculkan hasil untuk mu sedikit dan mu banyak.
Selanjutnya inferensi akan dijelaskan oleh Wahyu. Baik, di sini inferensi didefinisikan menjadi alfa prediksi 1, prediksi 2, prediksi 3, prediksi 4 yang seperti yang telah saya jelaskan, yaitu mu turun banyak itu untuk alfa prediksi 1, turun sedikit itu prediksi 2. Untuk prediksi 3 yaitu naik banyak, prediksi 4 naik sedikit. Dengan pengembalian alfa prediksi 1, prediksi 2, prediksi 3, prediksi 4. Nah, di sini ada memasukkan inputnya sebagai permintaan 5823, persediaannya 2903. Nah, untuk inferensinya, untuk pemanggilannya itu alfa pred 1, pred 2, pred 3, pred 4 sama dengan inferensi mu turun, mu naik, mu sedikit, mu banyak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai defusifikasi. Di sini kita definisikan dulu defusifikasi, kemudian ada alfa prediksi 1, prediksi 2, prediksi 3 dan prediksi 4. Kemudian kita masukkan nilai Z1 dan Z2 tadi, yaitu Z1 bernilai 1254 sebagai produksi berkurang, kemudian Z2 yaitu 8580 sebagai produksi bertambah. Di sini kita istilahkan yaitu numerator dan juga dominator, yaitu dengan rumus tadi numerator dibagi dengan dominator. Di mana numerator itu adalah alfa prediksi 1 dikali dengan Z1 ditambah dengan alfa prediksi 3 dikali dengan Z2. Nah, di dominator adalah alfa prediksi 1 ditambah dengan alfa prediksi 3. Kemudian kita bagikan antara numerator dan juga dominator. Kemudian jika dominator tidak sama dengan 0, maka dia else-nya adalah 0. Kemudian di sini kita masuk ke menghitung produksi berkurang dan juga bertambah. Produksi berkurang yaitu alfa prediksi 1 dikali dengan 1254, kemudian produksi bertambah yaitu alfa prediksi 3 dikali 8580. Di mana defusifikasinya adalah produksi sama dengan defusifikasi alfa prediksi 1, alfa prediksi 2, alfa prediksi 3 dan juga alfa prediksi 4. Kemudian untuk mencari outputnya kita lakukan print produksi berkurang, yaitu kita ambil dari data ataupun fungsi produksi berkurang dikali dengan titik 2F dan juga unit. Print produksi bertambah, yaitu kita masukkan produksi bertambah dan juga kita berikan unit. Kemudian yang terakhir kita print yaitu jumlah produksi yang dihasilkan ataupun defusifikasi, kita ambil datanya dari yaitu function produksi. Kemudian di sini untuk menghitung selisih dan juga persentase kesalahan, yaitu pertama kita masukkan nilai manual yang kita dapat yaitu 6138,76. Kemudian untuk menghitung selisih yaitu ABS, nilai manual dikurang dengan produksi. Kemudian untuk mencari persentase kesalahannya yaitu selisih kita bagi dengan nilai manual, kemudian kita kali dengan 100. Kemudian kita tampilkan dengan perintah yaitu print selisih, kita ambil dari function selisih, kemudian print persentase kesalahan, kita ambil data dari persentase kesalahan. Kemudian didapat outputnya yaitu produksi berkurang 540,47 unit, produksi bertambah 4873,44 unit. Kemudian jumlah produksi yang dihasilkan ataupun defusifikasi yaitu berjumlah 5.419,33 unit dan juga selisihnya adalah 719,43. Selanjutnya presentasi kesalahan yang didapat yaitu 11,71941%. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari keseluruhan yang kami buat, proyek yang kami buat. Nah, pada fuzzy logic dan metode Sugeno memberikan prediksi yang cukup akurat untuk memprediksi jumlah produksi berdasarkan permintaan dan persediaan. Meskipun terdapat presentasi kesalahan sebesar 11,72% yang masih bisa ditolerir karena biasanya nilai maksimal dari kesalahan atau ambiguitas ini ialah 20%. Nah, selanjutnya keuntungan dari metode Sugeno. Yang pertama, dapat memberikan hasil numerik yang digunakan untuk perencanaan produksi. Kedua, memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat meskipun ada sedikit ketidakpastian dalam data. Selanjutnya, terdapat peningkatan selanjutnya yang bisa dilakukan untuk pengembangan proyek.
yaitu untuk meningkatkan akurasi, model bisa disesuaikan dengan data yang lebih spesifik atau menggunakan metode optimasi lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.